آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين بالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من المؤمنين سبحانه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا والمسلمين لطيف لم يزل ربنا بما نجعلنا لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا أمان الغائبين أمنا بما نهاب يا أمان الغائبين أمنا بما نهاب يا أمان الغائبين أمنا بما نهاب الله dalam rangka suling 1278 sekaligus tawafufan sementara menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini senantiasa dapat juga rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kila
fadil nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan. Alhamdulillah di pagi Ahad hari ini yang Allah berikan cerah, alhamdulillah kita bersama-sama diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hadir dalam acara suling subuh keliling 1278 yang bertepatan dengan okupan sementara sehubungan dengan kita sama-sama akan memperingati datangnya bulan suci Ramadan. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan pelaku kita selalu yang selalu berupaya untuk istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan mendapat syafaat bagi hari nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita sudah hadir, yang dari saya juga ada yang luar datang. Tapi alhamdulillah ini sudah di tempat kita dari tempat kita, itu Al-Mukarram Abuya Dr. Agus Mansur Umar pada peneliti kita yang insya Allah pada pagi ini akan memberikan tausiah atau pencerahan buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya tentunya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara-saudara saya yang hadir pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di masjid yang kita cinta ini, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tentunya kami pasti selaku tuan rumah pada kekurangannya, saya dalam kesempatan ini mohon berdoa dan salam. Untuk itu, pada itu, mohon maaf, mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Ketua DKM Masjid An-Nur, Pak Haji Ahmad Hasan. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Suri 1278 pada Bapak Ustaz Syahrin SN Al-Faturi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal berlabuh di Pulau Manjangan, di pinggir pantai cerah menyejukkan. Jamaah sholat subuh inilah yang mendapat kemenangan, kemenangan dari godaan setan yang menjerumuskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati DKM Masjid Jami An-Nur, Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Hasan, Ustaz jajaran kepengurusan DKM Masjid Jami An-Nur, juga yang kami hormati pimpinan Majelis Zikir Al-Bakhri, Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Agus Hardito. Ini juga yang kami hormati penceramah kita, alhamdulillah beliau sudah hadir, yaitu Al-Mukarram Abuya Dr. Agus Mansur Umar. Alhamdulillah, dan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, dan juga senantiasa diberikan dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga terus bisa berdakwah dalam mencerdaskan umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati Ketua RW 08 Bapak Indra alhamdulillah hadir, juga Pak RSWI Bapak Taslim. Sehat ya, kalau udah hadir terus. Juga para ketua RT di depan RW 08 serta para ketua DKM dari DKM Musola
Solihin ya, paling pojok Bapak Haji Mirwan ya, dan beliau sudah sepuh ya, mungkin ada perwakilannya. Kemudian juga dari Musolah Al-Muhsinin Bapak Ustaz Usman beserta jemaahnya. Dari Musolah At-Taubah Bapak Ustaz Haji Na'ali alhamdulillah bersuara hadir. Juga Masjid Musolah At-Taqwa Bapak Haji Ahmad Jari. Kemudian Masjid Baitul Jannah di Pairan ya, beserta jemaahnya. Kemudian Masjid Baitul Mutakin Baitul Jannah Bapak Ustaz Noing Bastian alhamdulillah DPSIS. Kemudian juga dari Musolah At-Taubah Jalan Bungu Jalan Sumur Bandung 3 ya, itu Sadasa. Kemudian juga Musolah Al-Furqan biasanya orang gede, nah ini paling tinggi ya. Terus Musolah Fathul Khair Ustaz Haji Edi Ucok, Musolah Al-Ikhlas Ustaz Nahrawi, kemudian Musolah Ar-Ridho Bapak Ustaz Salim Nadani hadir. Kemudian juga Masjid Al-Hidayah Ustaz Ali dan jamaahnya. Masjid Al-Kausar Haji Agung alhamdulillah hadir. Kemudian juga Masjid paling tengah-tengah ini sudah namanya Al-Mu'min yang sudah Al-Mu'min Ustaz Nondol. Kemudian juga dari Al-Madinah Bapak Ustaz Haji Komarul, biasanya ada siapa namanya Satyo ya di Seragam, dan juga Masjid Anwar sendiri. Dan kami atas nama dari kepengurusan Suring 1278 sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya kehadirannya di setiap kegiatan Suring, dan juga terima kasih juga atas para donatur maupun jamaah yang telah memberikan sebagian hartanya untuk kegiatan Suring ini. Dan mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah, dan juga mudah-mudahan insyaallah juga mohon maaf suasananya tentunya di dalam keputusan kami yang tahun ini mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kiranya dari saya cukup sekian, karena insyaallah kita akan mendengarkan Buya Mansur Umar untuk memberikan tausiah kepada kita. Anak layak main di papan kayu dari bumi kita. Mohon maaf atas semua kesalahan. Insya Allah kita bisa jumpa di takdir yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah atas sambutan dari Ketua Suring 1278 yang tadi telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Syahrir SN Al-Fanturi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan selalu memimpin Suring 1278. Baiklah, menginjak kepada acara yang utama, yaitu kita sama-sama dengarkan maidoh hasanah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Abu Dr. Andes Mansur Umar. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم صدق الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين ثم الحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz, para masyayikh, guru, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama lingkungan setempat, RT RW, juga yang saya hormati sebagai ketua DKM Masjid Jami An-Nur, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Hasanuddin, juga seluruh para pengurus lainnya, jajaran lainnya saya tidak sebut satu persatu. Juga saya hormati ketua Suling, Abah Kiai Haji Syahrir se-4 RW, 1278 12 ada 1, ada 2, 7, ada 8. Para juga para ketua dari beberapa masjid dan mushola di sekitar di daerah kita. Sepuh juga saya tidak sebut satu persatu. Wabil khusus akhir mafilah Mahbub Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Hajibet selaku ketua atau pimpinan Majelis Istighfar Al-Bahri, dan juga tidak kalah penting yang tidak saya hormati semua, ada sahabat saya, juga ada orang tua saya Bapak Haji Ali. Alhamdulillah beliau ada di pojok ya, harus di depan lebih makan ya. Masya Allah, tabarakallah. Pak Haji Didi, Pak Kemaru, dan juga Pak Ustaz Usman ya. Usman itu musola Al-Muslim. Saya Usman, Ustaz Mansur. Tak tersebut al-mazkur nama-namanya, insya Allah menghormatkan sangat. Saya sudah sekian kalinya bisa hadir di tempat yang sangat indah, sangat baik dalam situasi dan kondisi. Intinya saya mungkin sempat untuk menyampaikan tausiah. Saya mengambil beberapa ayat ya. Langsung aja materi deh. Jadi judulnya namanya tidak ada judul. Kalau Bang Iman Fals musisi itu tidak ada judul. Tapi lagunya bagus, isinya bagus. Tapi judul tidak ada, tapi isinya bagus. Pesan pada sahabat, kami teman nggak boleh berjalan sendiri. Jangan pernah misah daripada jamaah. Karena al-jamaah itu rahmah, wal firaq adzab. Jamaah itu asbabnya rahmat, karunia rahmat. Kalau kita berpisah-pisah,
Itu yang jadikan satu malapetaka. Jadi kekompakan itulah satu hal yang sangat penting. Maka dalam Quran itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaykum fattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi digunakan satu kalimat ikhwah. Kalau ikhwan. Biasanya kalau seorang kiai atau seorang abah dia punya santri itu kalau laki-laki dipanggil ikhwan, kalau perempuan akhwat. Tapi Quran beda, tidak ikhwan tapi tidak akhwat tapi ukhwah. Apa itu ukhwah? Ukhwah itu tidak dibatasi dengan nasabiyah, tidak dibatasi dengan keturunan, tidak dibatasi dengan golongan, tidak dibatasi dengan ormas, tidak dibatasi dengan LSM. Kenapa demikian? Karena ini akan terjadi porak-poranda karena tidak menggunakan satu ayat tadi. Di situ ada fa'aslihu. Apa artinya islah? Nah, itu fil amar namanya itu. Jadi persaudaraan innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan ikhwah itu adalah persaudaraan seiman. Wajib seiman. Seiman. Ikhwah itu innamal mu'minuna ikhwah. Karena ada yang kakak, kalau udah sama-sama berbisnis, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Paling kurang paling banter kalau pakai telepon. Tidak kurang banyak terjadi konflik dalam rumah tangga. Suami istri kadang-kadang pecah, anak sama kakak sama adik kadang-kadang terjadi pembunuhan. Ini hati kita dalam ini, hal ini, dalam hari ini, detik ini, hati kita, kepala boleh kelihatan sama, isinya beda-beda. Tapi saya pastikan, saya husnuzon, saya pastikan. Hari ini, detik ini, dengan perkumpulan kita semua hari ini, saya sudah pasti. Inilah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak ada tanda iman di hati, resah dan gelisah menunggu di sini apa? Resah, gelisah, cemas, ketakutan. Banyak orang yang banyak tidur, mikirin besok makan apa. Ini besok tanggal 1 Ramadan. Hari ketiga Ramadan, baru makan sahur, udah mikir nanti buka pakai apa. Baru makan sahur, baru kelar, sudah mikir buka pakai. Jadi ini penting. Saya kalau jalan-jalan sedikit saya kadang-kadang maaf ibu-ibu pengajian. Kalau remaja mungkin habis. Ada ibu-ibu yang jamaah itu dari pasar Cibinong. Oh, pasti namanya Seribu Perak. Sama supirnya diminta lebih dari biasa. Ongkosnya 3.000, diminta 4.000. Rupanya ibu itu sudah tahu bahwa ongkosnya dari Gangnangka, angkotnya dari Cibinong itu ongkosnya 3.000. Dipinta sama supir 4.000, nggak mau 3.000. Duduk di mesta info, diceritakan itu. Bu, iya, dengar itu. Kalau ibu itu
minta lebih dari 1.000 pertama. Coba ibu ukur ini. Boro-boro 1.000 itu boleh es, minum juga habis. Coba kalau ibu ngukurin dari Cibinong ke Cikampek jalan kaki itu. Kenapa dengan asbab itu 1.000 bisa jadi sesuatu yang keluar dari lisan? Ini nanti tidak terbungkus namanya itu. Aku contoh lagi nih. Ini kita ngaji sorotan, orang nanti itu ada sorotan kalau pagi-pagi biasa kiai itu kalau guyon tuh mantap kalau kayak itu. Ini Pak Haji, ini air tuh persis di depan pintu. Dia lewat itu, dia lewat. Masalah air yang ada di depan pintu, dia lewat. Selesai itu masalahnya. Maksudnya begini, kalau pandangan iman tuh, dia akan segera untuk memindahkan. Segera, maaf, tidak tepat. Kira-kira perkara yang habis. Selesai nggak habis? Selesai nggak? Ini jadi masalah nggak? Ini kalau air begini, air. Begitu dia ketemu itu air di depan pintu, satu itu ngomong, siapa yang taruh air di sini? Semua masalah. Nggak tahu dia gelasnya mahal. Bagaimana kalau air itu tendang? Tidak. Kalau tumpah basah karpet musim hujan. Suatu masalah untuk memindahkan selesai, tapi dia menggunakan tidak pakai hati, akhirnya timbul 5 masalah. Ini terjadi sekarang. Makanya di Quran saya ini melihat di dalam satu surah saya kurang hafal ayat, sedikit saya hafal ayat. Bapak lihat Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Kalau Bapak nanti sampai rumah atau sekarang bisa buka Al-Quran melalui handphone. Yang kedua Pak ayat. Nah, yang kedua saya hafal dua ayatnya. Ayatnya apa? Insya Allah sama surahnya juga hafal. Surah yang keberapa saya juga hafal? Surah yang ke-7 ayat yang 179 namanya surat Al-A'raf ayat 179. Ini ayatnya. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang satu lagi terakhir nanti kemarin bisa bagian ini kalau haji mah hafal dia itu. Kalau imamnya cakep ya haji maka aku suruh kalau saya ceramah di Al-Madinah boleh saya jadi imam. Muridnya kiai juga boleh. Yang ketiga Pak, yang ketiga surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ngaji hari ini insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduwan nas wal ijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini 3 ayat dibatasi satu ayat surat Al-Baqarah. Penengahnya maksudnya mana penengah? Dan saya bukan dibaca ayat. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini jadi debat para malaikat. Ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu malaikat itu iri itu. Kekhawatiran malaikat terhadap ayat ini yang tadi barusan tadi kita baca. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Qala inni a'lamu ma la. Itu ayat. Aku akan jadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, bukan khilafah. Bentuknya khalifah, bukan jamak khilafah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Yang selalu mengurus syariat-syariat, akidah, iman, akhlak, agama, sabar, taat, ikhlas, istiqamah. Itu. Ternyata malaikat, apa malaikat? Apa malaikat? Apakah Al-Quran akan menjadikan manusia di muka bumi ini yang cikal bakal untuk merusak? Ini malaikat ngomong begitu. Akan terjadi perubahan darah, kezaliman, dendam, muslihat. Apa kata Allah? Inni a'lamu maha. Urusan begitu aku lebih tahu ketimbang kalian para. Di sini ayatnya ternyata hanya malaikat mengharapkan, ingat Pak, keinginan malaikat agar mengharapkan di bumi ini tidak ada manusia. Dengar ya, itu dia. Hanya kami, tidak punya telinga, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya badan, tidak punya jasad. Tugasnya bertasbih kepada Allah Subhanahu. Itu teh ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Tidak ada pada manusia, itu ada para malaikat. Kalau kita kan dibatasi Pak, izin Pak ya. Kita dibatasi dengan waktu. Habis subuh kita zikir. Selesai subuh kedua, ini batas tidak Pak? Dari subuh kedua berapa jam itu? Perhitung berapa jam? Pak, berapa jam Pak? Berapa jam Pak? Oke lah, 6 sampai 7 ya. Berarti 6 sampai 7, maaf. Berapa dosa mata kita? Berapa dosa telinga kita? Berapa dosa kaki kita? Berapa dosa isi perut kita? Berapa dosa angan-angan kita? Hanya kepalsuan itu jauh-jauh hari dibuat kamu. Malaikat belum ngomong. Udah jangan. Ya Allah, angkat jadi manusia. Nah, itu akan terjadi malah petaka. Jadi hari ini datangnya musibah. Hari ini datangnya musibah, erosi, banjir, gempa, itu ulapan, perbuatan sampai malaikat apa? Aku tanya nih, ulah perbuatan manusia, ulah perbuatan malaikat. Benar kan ayat ini? Benar kan? Nyata tidak Pak? Ini kajiannya. Wa ma asabaka hasanatin fa min Allah. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah tampak yang sakit, daratan, lautan. Kalau perbuatan manusia pantas, tapi Allah tetap menjaga. Coba itu ayat yang kedua saya sampaikan. Al-A'raf tadi. Ayat jelas itu ayat digunakan dengan lam taukid. Kalau Bapak belajar nahwu itu ada namanya lam taukid. Ditambah diapit dengan huruf qaf, tahdid namanya itu. Sungguh. Laqad dzarabna li jahannam. Pakai bina muta'addid namanya. Bina madi namanya. Fi'il madi. Kalau bahasa Inggris itu namanya bentuk past. Berarti dunia, maaf, isi neraka itu, ya Pak, isi neraka itu, katsirun minal jinni wal insi, disebut duluan jin dulu. Isinya neraka itu kebanyakan dari kalangan jin. Ini kita baru bicara iman jin, baru bicara iman. Iman itu bukan bentuknya, iman itu adalah perbuatan.
Yang ngerti sampai-sampai yang ngomong nggak ngerti. Tuh, bayangin. Sampai yang berbicara nggak ngerti. Yang ngerti itu yang pendengar. Makanya jadi orang pendengar lebih enak daripada pembicara. Dapat murid lah daripada guru. Kalau murid nggak usah mikirin guru. Duduk manis aja, duduk dengerin, udah masuk surga. Guru itu belum tentu. Kemarin aku bikin status tuh. Kalau guru namanya, bila kau ditakdirkan di neraka, aku siap sebagai pengganti. Bila aku ditakdirkan ke surga, tak akan aku masuk sebelum murid-muridku berada di dalam. Ini namanya bertanggung jawab. Apa isi neraka? Ternyata survei membuktikan bahwa isi neraka itu kebanyakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini oleh-oleh Pak Habib Pak. Nanti Bapak buka itu ayat, nanti saya lupa ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Itu tidak kuciptakan. Berarti kita ini diciptakan. Jawaban dari ayat itu, kita ini diciptakan. Apa sekedar diciptakan? Tugas kita apa? Sebagai pelayan? Tidak. Sebagai bos? Tidak. Kita diciptakan hanya untuk beribadah. Maka tugas kita, pertanyaannya, sudah sampai di manakah ibadah kita? Itu maksudnya. Sudah sejauh mana ibadah kita? Makanya di sini penafsirannya di dalam Sofi itu kafir, Jalalain itu ayatnya liya'budun ada 3. Awal, awas, awas. Ini yang pertama. Yang pertama liya'budun untuk beribadah. Yang kedua hanya untuk mengenal. Dan yang ketiga hanya kembali menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu tugas kita. Kalau kita tidak mengenal, tidak beribadah, tidak menjaga amanah Allah berikan kepada kita, maka walaqad darabna li jahannam. Apa telah kami penuhi isi neraka itu ternyata kebanyakan jin dan manusia. Mana tiganya? Mana? Sehingga mereka itu berada di sana. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka punya hati tak mampu sanggup untuk memahami. Yang kedua, punya kedua tangan, punya kedua telinga, tak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, punya mata tak mampu untuk melihat tanda-tanda kebesaran. Coba kalau tiga-tiganya kita pakai sama kita, coba. Ini tiga-tiganya dipakai sama kita. Maka saya katakan, saya pastikan insya Allah dari pimpinannya, dari ketua mushola sama jamaahnya, insya Allah ketiga-tiga ini sudah Bapak lakukan semua. Amin ya Rabbal. Ini kurang kompak. Amin ya Rabbal. Jadi punya hati sudah mampu untuk memahami, punya telinga tak kita gunakan selain daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Punya mata tak akan sanggup untuk melihat sesuatu hal yang dilarang kecuali hanya untuk melihat kalimat-kalimat thayyibah yang tersirat, yang tersurat, yang tergambar, yang terbentuk, yang terjisik, semua tiga-tiganya insya Allah walaupun pendaringannya separuh hampir habis, tenang. Rumahnya kontrak sempit terasa lu, miskin terasa kah, sakit terasa sehat. Yang susah ini nggak punya tiga-tiga, udah sempit, luas aja, itu terasa sempit. Duitnya banyak terasa miskin. Kalau tiga-tiganya dibudakan, apalagi apa jadi? Susah. Jadi maaf dulu semuanya. Apa semuanya? Ini penting ini.
tipu. Kenapa? Begini tuh akan agak-agak ini. Kita mau kaji yang aslinya Al-Quran. Saya udah bilang sama teman-teman, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz Al-Quran. Kalau semua ikuti dalamnya, gembak hebat telah dinami. Saya seperti berantem. Kata iman Ustaz. Yang satu ke depan yang kebenarannya, yang aku bawa dalil, namanya ujung-ujung ketemu dalil. Karena sama-sama menonjolkan dalil, enggak ketemu dalil. Menonjolkan apa? Mengedepankan kebenaran, enggak ketemu yang benar. Yakinlah alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Dikit ilmu dapat apa? Insya Allah amalin dikit itu. Alif itu satu, nanti semua sampai ya itu hurufnya sama sebetulnya. Cuman dia rubah, ada titiknya, ada titik dua, ada titik satu, ada H, ada itu. Asalnya satu, alif lempang deh. Kalau kita betul-betul alif lam mim di dalam hidup kita, insya Allah hidupnya akan berkah dan tenang. Amin ya Rabbal. Kita tuh kalau mengaji tuh, udah minum aja Ustaz. Bisa minum aja. Jangan ngobrol dulu. Nanti aku lagi serius nih. Ya, sedikit lagi. Setengah jam saya udah ngomong. Nah, kalau kita ikutin nafsu nanti satu-satu jam 8 selesai ya. Itu enggak baca sumpah. Oke. Sekarang saya simpulkan. Bapak lihat ayat pertama. Apa tugas khalifah dan apa tugas manusia? Kalau tugas khalifah itu strukturnya jasmaninya bersih, batinianya bersih, sirnya bersih. Jadi zahir, batin, rahasia itu khalifah. Di atas khalifah namanya maqam mahmudah di kalangan para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan khalifah bisa dari kalangan wali, dari kalangan orang-orang soleh. An'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi alimah. Nabi gak punya kita gak bisa nabi. Siddiqin masih bohong. Siddiqin tahu gak sih? Jujur, kita masih bohong. Syuhada, gak ketemu kita jalannya apa seperti apa. Kalau dulu syuhada, pegang senjata, perang. Kalau senjata sekarang bukan kita berperang, tetapi kita harus berperang terhadap hawa nafsu. Lebih berat untuk mengikiskan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri kita. Nabi bersabda begini, raja'na min ghazwatil asghar wa naqudu ila ghazwatil akbar. Begitu kita pulang dari peperangan Khandaq, lalu kata Nabi, kita baru saja peperangan yang kecil, kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Sahabat berheran-heran, ya Rasulullah, bukankah telah banyak medan perang termakan korban begitu banyak? Lalu Nabi berkata, itu peperangan yang sangat kecil. Apalagi yang besar ya Rasulullah? Kita peperangan yang besar adalah peperangan terhadap hawa nafsu. Itu gak akan habis sampai akhir ayat kita. Itu masih kita perang. Masih kita perang para ustaz, para kiai. Perangnya sangat. Wah itu akhir tahun itu. Sekarang kita boleh jawab. Saya punya teman orang Sukabumi, Japan Sulawesi, orang alim dia. Dia bilang sama saya, Ustaz, ente pernah lihat beo kan? Beo apa? Itu tahu. Ternyata dia ngomong itu aku bukti di daerah sana, di daerah Bekasi. Ternyata aku masuk rumah. Assalamualaikum. Hobi. Aneh kira orang yang punya rumah, padahal burung. Jadi burung beo diajarin Assalamualaikum. Kalau diajarin la ilaha illallah kita bisa kali ya. Assalamualaikum. Itu kan kata-kata damai. Apa dia bilang teman aku? Bisa tahu kalau burung beo sekarang dia bisa mengucapkan Assalamualaikum, nanti begitu jadi cekek. Tadi kan bisa mengucap. Begitu udah akhir hayatnya, begitu dicekek, nggak keluar kalimat itu, Pak. Jadi jin dan makhluk. Aku ingin tanya, nanti jawabannya dibaca saja. Di situ diawali jin dan makhluk. Katsiran minal jin. Ayat
sama guru-guru. Aku malu deh guru. At-Tahrim ayat 6 di situ. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Apa? Apa? Dari api. Sekarang aku tanya ya, dari ujung ke ujung boleh. Agak sama dikit Quran ayat 3. Aku tanya, bahan bakarnya neraka apa? Manusia dan batu. Harusnya jin dan manusia. Harusnya apa? Jin dan manusia. Karena di ayat tadi, aku tidak ciptakan jin dan manusia. Kami isi neraka jin dan manusia. Mengapa isi bahan bakarnya manusia dan batu? Harusnya jin. Antum nggak lihat ayat itu? Aku jadi ayatnya. Maaf. Aku lihat ayat itu. Aku baca ya. Kok di situ tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Yang satu lagi, kami tebarkan isi neraka itu jin dan manusia. Tapi ternyata bahan bakarnya manusia dan kenapa tidak jin? Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Kan penasaran kan? Dan insya Allah kita undang lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kalau boleh insya Allah. Dan intinya kesimpulan awal tadi bahwa hanya orang yang beriman dia tidak akan pernah risau dan tidak akan pernah takut. Keadaan apapun, situasi apapun. Jangankan masalah banjir, sekalipun langit rontak pun dia tidak akan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah kamu kepada Tuhan sehingga datang kepada kamu sesuatu nilai keyakinan itu yang telah tertanam terucap di dalam sanubari kita. Insya Allah itulah yang akan mengantarkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu taufiq ila kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah maidah hasanah yang tadi telah disampaikan oleh Abuya Dr. Andas Mansur Umar. Mudah-mudahan materi yang disampaikan menambah keilmuan kita, menambah iman kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Syahri SR, terlebih dahulu kami informasikan mengenai undangan Tawaqufan Istighosah Al-Bahri hari ini Ahad 25 Januari 2026. Acaranya setelah ba'da zuhur. Saya ulangi, undangan Tawaqufan Istighosah Al-Bahri hari ini hari Ahad 25 Januari 2026 ba'da zuhur. Pada Bapak sekalian yang mempunyai waktu dan luangnya dipersilakan untuk hadir pada siang hari ini. Yang kedua yaitu Tawaqufan Suling dari MUI Kelurahan Harjamukti Ahad tanggal 1 Februari 2026 bertempat di Masjid Jami Al-Mu'min, Jalan Bumburaya, RT 03 RW 07. Yang kedua itu Tawaqufan Suling Yanti MUI Kelurahan Harjamukti Ahad 1 Februari 2026 bertempat di Masjid Al-Mu'min, Jalan Bumburaya, RT 3 RW 7. Dan yang ketiga itu kami informasikan telah dibuka pembelajaran tahsin Al-Quran untuk anak-anak dan juga bapak-bapak yang bertempat di kediaman Muhtaram Bapak Ustaz Dodi Adiari LC. Hari ini telah dibuka pukul 7 ya, pagi bertempat di kediaman Bapak Ustaz Dodi Adiari LC. Demikianlah 3 undangan yang bisa kami sampaikan, dan kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Syahri SK. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعما حمدا يوافي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعن سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا كاسا مباركا فيه وعملا متقبلا. Sama-sama. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Arif Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sore Tawakupan 1298 yang tadi kita alhamdulillah banyak ilmu yang disampaikan oleh Dr. Mas Umar yang intinya ada suatu ayat tadi bahwa kerusakan yang sekarang ada tanah longsor banjir bandang adalah ulah dari manusia itu sendiri. Ayatnya gimana Kiai? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Setelah rusak di daratan dan lautan karena ulah perbuatan manusia. Itu batu kualam yang tak retak. Woi, Dipasang di ruang tamu akan kelihatan indah. Jagalah alam, jangan kau rusak. Cakep. Karena bagimu itu adalah anugerah. Alhamdulillah ya Rabbil Terima kasih sama kita jaga semuanya, hati kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersihkan hati kita, bisa sucikan diri kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.